Baiklah, untuk video selanjutnya itu ada materi tentang konflik. Nah, apa itu konflik? Konflik dalam konteks yang digunakan mengacu pada pertentangan orang atau kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Hal ini terjadi ketika dua pihak atau lebih individu, kelompok, organisasi memahami tujuan atau peristiwa. Itu pengertian konflik menurut Duberin AJ. Pengertian konflik menurut Egan dan Jean, konflik diartikan sebagai ketidaksepakatan mengenai tujuan atau cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai eksitasi simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan rutin lainnya terhadap konflik adalah seseorang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Seseorang mungkin menyadari adanya konflik dengan rekan kerja dan ingin menyelesaikannya, namun terhalang oleh keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Nah, selanjutnya itu ada sumber konflik. Konflik dapat terjadi dari berbagai sumber, misalnya sumber konflik nilai-nilai, sumber konflik relasi atau hubungan, sumber konflik data, sumber konflik kepentingan, dan sumber konflik struktural. Selanjutnya itu ada nilai-nilai. Menurut Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal yang berlaku secara umum, seperti perbedaan nilai yang bersumber dari agama, kepercayaan, moral, etika, norma, budaya, serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi. Ketika nilai yang diyakini oleh pihak yang berkonflik berbeda dengan cara pandang berbeda, perbedaan ini akan menimbulkan konflik. Selanjutnya, relasi atau hubungan. Trigger atau pemicu dari konflik yang bersumber pada hubungan yang negatif dan buruk di masa lalu ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif. Stereotype. Hubungan yang negatif antar individu atau kelompok ini akan membakar amarah dan menyebabkan konflik. Selanjutnya ada data. Sumber-sumber konflik dari data. Sumber-sumber konflik dari data ini dapat berupa data yang tidak benar keabsahannya, data yang tidak lengkap, perbedaan informasi yang simpang siur, atau dapat berupa interpretasi data yang berbeda,
atau data yang terlalu banyak atau yang sangat kurang atau sangat kurang. Intinya perbedaan sumber data dapat menjadi sumber pemicu konflik. Selanjutnya itu ada kepentingan, di mana kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, harapan-harapan yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antar individu atau kelompok, baik secara emosional, prosedural, ataupun substansi. Selanjutnya itu ada struktural. Secara struktural, di mana konflik yang dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetensi yang tidak sehat dan lain sebagainya, yang menyebabkan individu maupun kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju dengan cara menangani masalah tertentu. Yang kedua, konflik terkait masalah hubungan atau relasi maupun interaksi antar individu, di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Konflik atas isi atau konten dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Konflik terkait dengan hubungan atau relasi atau relasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, dan saling curiga. Selanjutnya, konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antar pribadi. Konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Selanjutnya, konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, terhadap metode, dan terhadap proses kelompoknya. Selanjutnya, perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan konflik tugas ditengarai bermanfaat bagi organisasi karena dapat mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat, meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik proses atau hubungan. Selanjutnya, konflik tidak terstruktur. Konflik tidak terstruktur mempunyai ciri di mana
pihak yang terlibat tidak terikat oleh aturan serta bersifat impulsif dan emosional. Selanjutnya ada konflik terstruktur sepenuhnya, di mana konflik terstruktur sepenuhnya ini mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan, norma, dan standar etika tertentu. Konflik terstruktur sebagian mempunyai ciri di mana satu pihak tetap mengikatkan diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosi tidak terkontrol. Selanjutnya, konflik revolusioner. Konflik revolusioner ini adalah salah satu bentuk ekstrim atau konflik ekstrim dari konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos, atau cara pandang yang sama. Selanjutnya, adapun sumber konflik dapat didapatkan dari superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Nah, contohnya itu di bagian ketidakpercayaan, di mana kalau kita tidak mempercayai seseorang atau menaruh rasa curiga pada seseorang, itu akan menyebabkan konflik yang terjadi pada suatu hubungan antar orang, individu maupun kelompok. Selanjutnya itu ada superioritas. Superioritas ini dapat dibedakan atau dapat dibagi menjadi, yang pertama itu tingkat individu. Ada tingkat individu ini yaitu keyakinan rasa superior. Tingkat individu ini berkisar pada keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal penting. Kelompok sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Selanjutnya, tingkat kelompok. Rasa superior tingkat kelompok ini mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan, hak, dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Selanjutnya ada ketidakadilan. Ketidakadilan ini pun dibagi menjadi dua, yaitu ketidakadilan tingkat individu. Ketidakadilan tingkat individu ini penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil, dan yang disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan. Dari rasa ketidakadilan ini sering menyebabkan keterlibatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula.
Selanjutnya ada tingkat kelompok. Ketidakadilan dalam tingkat kelompok ini, pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan di dalam kelompok bahwa mereka memiliki kelebihan atau memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok mereka. Selanjutnya ada kerentanan. Kerentanan pun dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kerentanan tingkat individu. Kerentanan tingkat individu yaitu keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sebagai subjek bahaya internal atau eksternal yang kurang terkendali atau tidak cukup memberikan rasa aman. Selanjutnya kerentanan tingkat kelompok. Kerentanan tingkat kelompok seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu ini hadir dalam pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi tampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis. Ketakutan tentang masa depan adalah penyebab paling umum dari kelompok etnis dan seringkali menghasilkan kekerasan yang meningkat. Selanjutnya, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ketidakpercayaan tingkat individu. Ketidakpercayaan tingkat individu ialah peran dari rasa ketidakpercayaan ini berfokus pada dugaan permusuhan dan niat memfitnah orang lain. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Selanjutnya, ketidakpercayaan tingkat kelompok. Ketidakpercayaan tingkat kelompok ialah perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar. Rasa ketidakpercayaan kelompok berfokus secara khusus pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok dan berputar di sekitar keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap kelompok. Selanjutnya ada ketidakberdayaan.
Ketidakberdayaan pun dibagi menjadi dua, yaitu ada ketidakberdayaan tingkat individu dan ketidakberdayaan tingkat kelompok. Yang pertama, ketidakberdayaan tingkat individu ialah adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ketidakberdayaan tingkat kelompok. Ketidakberdayaan tingkat kelompok menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan. Sejauh mana suatu kelompok menganggap dirinya tidak berdaya, mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuannya, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk kemajuan kelompok. Selanjutnya itu ada dampak konflik. Yang pertama, dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik, jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa dampak negatif atau destruktif bagi organisasi, diantaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal maupun kelompok dalam organisasi. Konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyelesaian, begitu pula jika permasalahan dibiarkan begitu saja. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif, yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan tereduksi sehingga terjadi polarisasi kelompok dalam organisasi. Dampak positif konflik, yaitu suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadikan organisasi tersebut apatis. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen, dan kepedulian setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaharuan dan peningkatan hubungan interpersonal yang terus-menerus. Tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah di antara mereka. Selanjutnya, konflik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada konflik negatif, konflik positif, dan ada konflik yang netral. Di mana konflik negatif dalam hal ini konflik dikaitkan dengan sifat-sifat yang berbau anismatik, yang di dalamnya terkandung adanya kebuasan, kekasaran, kekerasan, barbarisme, pengerusakan, penghancuran, destruktif, irasional, tanpa kontrol emosi, terjadi pemogolan, kerugian organisasi, pekerjaan terbengkalai, pelanggan diabaikan, hasil kerja menurun,
biaya operasional organisasi meningkat, terjadi kebencian, huru-hara, permusuhan, dan pemogokan, dan seterusnya. Yang kedua itu ada konflik yang positif. Biasanya hal ini dikaitkan dengan hal-hal konstruktif, yaitu adanya petualangan, pembaharuan, inovasi, kreasi, yaitu misalnya pertumbuhan, pemutakhiran, rasionalisme atau rasionalisasi, pengembangan produk, dan lainnya. Selanjutnya, konflik yang netral. Dalam hal ini, konflik disebabkan oleh adanya perbedaan yang disebabkan karena perbedaan perilaku, perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan kebiasaan, perbedaan adat istiadat, maupun adanya perbedaan tujuan. Manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlihat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan definisi tersebut, Wirawan menyatakan terdapat beberapa kata kunci yang perlu untuk diberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga. Manajemen konflik dapat pihak yang terlihat konflik untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Dalam menghadapi konflik, pihak yang terlibat konflik berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan berbagai sumber sekecil dan seefisien mungkin. Manajemen konflik juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga, mediator atau ombudsman yang mendapatkan tugas dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik. Pihak ketiga bisa berupa suatu organisasi atau perusahaan di mana pihak-pihak yang terlibat konflik menjadi anggota atau pegawainya. Yang kedua, strategi konflik. Manajemen konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk mengelola konflik. Jika tidak dikendalikan, konflik bisa berkembang menjadi konflik destruktif, di mana masing-masing pihak akan memfokuskan tenaga dan pikiran serta sumber-sumber organisasi bukan untuk mengembangkan produktivitas, tetapi untuk merusak dan menghancurkan lawan konfliknya. Hal ini berarti akan merusak potensi produktivitas mereka. Akibatnya, kinerja mereka akan menurun sehingga akan menurunnya produktivitas sistem sosial. Yang ketiga, mengendalikan konflik. Bagi pihak-pihak yang terlihat konflik, manajemen konflik merupakan aktivitas untuk mengendalikan dan mengubah konflik demi menciptakan keluaran konflik yang menguntungkan
atau minimal tidak merugikan. Bagi pihak ketiga, manajemen konflik merupakan upaya untuk mengarahkan konflik dari konflik destruktif menjadi konflik konstruktif. Konflik konstruktif akan mengembangkan kreativitas dan inovasi pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menciptakan. Selanjutnya, resolusi konflik. Jika manajemen konflik dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik, hal ini bertujuan untuk menciptakan solusi konflik yang menguntungkan. Jika dilakukan oleh pihak ketiga, manajemen konflik bertujuan untuk menciptakan solusi yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Jika manajemen konflik dilakukan oleh organisasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi, tujuannya juga untuk menciptakan kesehatan organisasi. Konflik dalam organisasi yang tidak bisa dimanajemeni dengan baik, tujuannya juga untuk menciptakan kesehatan organisasi. Konflik dalam organisasi yang tidak bisa dimanajemeni dengan baik akan menjadi konflik destruktif sehingga akan mempengaruhi kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat tidak hanya akan survive dalam perubahan lingkungan organisasi, tetapi juga akan mampu menyesuaikan diri dan berkembang dalam jangka panjang. Sebaiknya, organisasi yang mengalami konflik yang berkepanjangan akan menghabiskan energinya untuk saling merusak dan menghancurkan. Hal ini akan membuat organisasi tidak sehat atau sakit. Selanjutnya, ada kemampuan beradaptasi. Organisasi yang sehat mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internalnya. Contoh, ketika terjadi reformasi di Indonesia, banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak mampu bereaksi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan di lingkungannya, yaitu krisis keuangan dan ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial. Selanjutnya, memfokuskan pada tujuan. Aktivitas dan anggota organisasi yang sehat akan memfokuskan diri pada pencapaian tujuan yang rasional dan visible. Dalam keadaan krisis di lingkungannya, organisasi jika diperlukan, maka organisasi harus mampu untuk mengubah tujuannya dan mengarahkan aktivitas anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, mempunyai kemampuan mengontrol dan mengoordinasi sumber-sumber. Ketika pemimpin melakukan perubahan dalam keadaan konflik, kebutuhan akan sumber-sumber organisasi akan meningkat dan organisasi semakin mengalami keterbatasan akan sumber-sumber yang diperlukan.
Dalam situasi ini, organisasi akan organisasi organisasi yang sehat mampu mengontrol aliran sumber, memprioritaskan penggunaan sumber, dan mencegah penggunaan sumber yang tidak diperlukan, seperti korupsi dan pemborosan sumber-sumber. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Organisasi yang tidak sehat adalah organisasi yang kreatif dan inovatif. Sumber kreativitas organisasi berasal dari kreativitas dan inovasi anggotanya. Dalam dunia usaha, kreativitas dan inovasi merupakan sumber dari produk baru, penciptaan pasar baru, dan penciptaan keuntungan. Selanjutnya, mengembangkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan sumber utama kesehatan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas bukan saja kreativitas dan inovatif, tetapi juga memiliki etos kerja dan moral yang tinggi. Etos kerja tinggi mendorong anggota organisasi untuk bekerja keras dan menganggap kerja merupakan kewajiban hidupnya. Moral tinggi merupakan dasar dari integritas, kejujuran, percaya diri, antusiasme, dan kesetiakawanan sosial serta kecerdasan emosional dan spiritual tinggi. Di samping itu, hal ini juga merupakan dasar kemampuan pengembangan dan mempertahankan kekompakan anggota organisasi Organisasi yang sehat merupakan organisasi yang belajar tumbuh berkembang. Konflik muncul ketika kondisi untuk memunculkan konflik tersebut memang sudah ada dan pada umumnya didorong oleh adanya kesenjangan antara harapan yang begitu besar serta tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada di lapangan. Individu maupun kelompok yang ada pada suatu organisasi selalu memiliki harapan atau keinginan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun, dalam kenyataan yang ada di lapangan, keberadaan sumber-sumber daya yang ada dalam suatu organisasi yang diharapkan dan diinginkan tersebut jumlahnya sangat terbatas alias langka. Untuk itu, maka masing-masing individu maupun kelompok selalu berjuang habis-habisan untuk memperebutkan atau memperolehnya. Perbedaan keinginan, kemampuan, kekuasaan tersebut menyediakan dasar-dasar dan benih-benih untuk memunculkan ketidaksepahaman atau sependapat yang lambat laun akan bermuara pada terjadinya konflik. Perbedaan yang melekat baik pada individu maupun kelompok banyak berkaitan dengan persepsi, tradisi, budaya, tata nilai dan sikap,
Hal-hal tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap munculnya suatu konflik. Pada kondisi manajer pada umumnya mengalami kesulitan dalam mendeteksi munculnya suatu konflik karena secara nyata memang belum kelihatan serta belum terjadi adanya konflik. Setelah terjadi dan kelihatan pemicunya, barulah manajer mengakui bahwa dalam organisasinya terjadi konflik. Selanjutnya, konflik yang dapat diduga. Apabila pada tahapan konflik terpendam ini manajer belum juga memahami dan tidak dapat mengelola konflik dengan baik, maka salah dapat dipastikan hal yang demikian akan mendorong kemunculan konflik tahap berikutnya. Pada tahapan ini, baik individu maupun kelompok sudah dapat mendeteksi dan merasakan akan adanya suatu gejala atau kondisi yang berkaitan dengan konflik. Hal yang demikian ini dapat dibuktikan adanya pengungkapan atau pengakuan dari masing-masing individu maupun kelompok yang dengan terus terang mengakui bahwa di antara mereka ada perbedaan opini maupun ketidaksesuaian dengan tujuan organisasi, kemudian disusul dengan adanya upaya untuk merendahkan antisipasi reaksi dan pihak dianggap sebagai lawan. Pada tahap ini, beberapa pihak yang dapat terlihat dalam konflik masing-masing sudah membahas kemungkinan akan munculnya konflik serta mengantisipasi langkah-langkah apa saja yang akan diambil apabila konflik yang diduga ini benar-benar akan terjadi atau muncul. Masing-masing kelompok yang menduga akan terjadi adanya konflik sudah mempersiapkan kemungkinan apa saja yang diambil atau dilakukan untuk menghadapi konflik baik melalui argumentatif atau pendekatan maupun kontak fisik. Selanjutnya, konflik yang dapat dirasa. Pada tahap konflik dapat dirasa, masing-masing individu maupun kelompok sudah dapat merasakan akan munculnya konflik. Sedikit demi sedikit, gejala-gejala akan munculnya konflik ini sudah semakin menampakkan jati dirinya yang pada umumnya diawali dengan ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman, kemudian meningkat menjadi perdebatan yang semakin lama akan semakin meningkat volumenya. Mereka saling tidak setuju, saling memprotes, dan meningkat volumenya. Mungkin saling tidak setuju, saling memprotes, dan semakin meningkat pada jurang perbedaan antara individu atau kelompok yang satu dengan individu kelompok yang lainnya.
Hal demikian ini dilakukan dengan demonstratif dan sudah dapat dipastikan hal ini bertujuan untuk saling menyerang, saling melemahkan, dan saling menjatuhkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Apabila ada perkembangan konflik ini, sang manajer masih juga tidak mengambil sikap dan langkah-langkah secara konkret untuk memperkecil jurang pemisah atau perbedaan di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, sudah dapat dipastikan di samping akan meningkatkan perkembangan konflik pada skala yang lebih luas atau tinggi, juga akan berdampak terganggunya, yaitu proses kegiatan organisasi, menurunnya kinerja karyawan, meningkatnya komplain dari masyarakat pengguna barang dan jasa organisasi, menurunnya motivasi kerja pegawai, menghambat dan mengganggu pencapaian tujuan organisasi, membengkakkan biaya operasional organisasi, dan meningkatkan kemungkinan kerja karyawan. Selanjutnya, konflik terbuka. Perkembangan demi perkembangan konflik yang terjadi dalam suatu organisasi haruslah memperoleh penanganan yang serius dan secepatnya dari sang manajer. Kalau hal yang demikian ini diabaikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa konflik secara terbuka dapat dengan mudah segera mewujudkan bentuknya. Baiklah, sekian dari pemaparan materi untuk pertemuan keempat. Bila ada kesalahan, ketidakjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.